Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah jalannya nanti menuju ke dalam surganya Allah. Ini hadis yang cukup masyhur untuk kita yang istiqomah duduk di majelis ilmu. Karena hadis ini yang selalu menjadikan kita termotivasi untuk tetap terus istiqamah di majelis ilmu. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan atau berusaha untuk mendapatkan ilmu, maka dengan usaha itu Allah balas jerih payahnya dengan mudahnya jalan kita nanti menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara mudah. Menuju ke dalam surga meskipun kita orang yang beriman sekalipun bukan perkara mudah. Dijelaskan detail itu di dalam Al-Qur'an. Belum kiamat saja sudah menghadapi satu kesulitan yang luar biasa, alam kubur. Masa transit sebelum datangnya hari kiamat. Ketika sudah hari kiamat langsung divonis surga dan neraka? Enggak. 60.000 tahun kita menunggu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dengan jarak matahari dan kepala satu jengkal. Dan kita menunggu giliran dihisab itu bukan sambil duduk-duduk seperti ini. Nanti haus ada kopi, nanti agak panas ada teh obeng. Enggak. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu wal taffatis saqu bis-saq. Hari di mana betis itu bertemu dengan betis, menempel dengan betis sebelah. Saking desak-desakannya dan kita dalam posisi berdiri. Menunggu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti kita ditimbang oleh Allah, lebih berat mana nih, amal baik ke amal buruk. Belum nanti kita meniti di Shiratal Mustaqim yang tajamnya seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya dalam hadis ini bahwa man salaka tariqan yaltamisu. Yaltamisu itu makna yang lebih terperinci adalah kita tetap berusaha untuk duduk dan hadir di majelis ilmu meskipun tidak ada sedikit pun ilmu yang kita bisa pahami. Itu maknanya yaltamisu. Ini misal, ada satu kajian misalnya, kajian fikih. Apa yang disampaikan oleh ustadz dari 100% tak ada 1% pun yang kita paham. Tak apa jaga ustadz itu. Misalnya, tetap dapat kebaikan dari Allah. Paham tentang apa yang disampaikan itu bonus. Tetapi yang kita harapkan adalah keberkahan duduk di majelis ilmu, keutamaan duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu itu bukan bagi yang sehat, bukan karena sempat, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi redha jamaah sekalian untuk duduk di majelis ilmu. Padahal sinetron di rumah lebih menggoda. Padahal masakan istri di rumah lebih enak. Padahal ngumpul dengan keluarga di rumah lebih. Tetapi kita lebih memilih duduk di majelis ilmu. Di samping keutamaan duduk di majelis ilmu, sembari kita menunggu waktu sholat isya. Tidak ada kebaikan yang paling sempurna selain menunggu waktu sholat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa paham terhadap apa yang disampaikan bonus, tapi intinya keberkahan dalam majelis ilmu. Makanya ada satu ulama yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu artinya anak, Hajar artinya batu. Beliau itu ulama yang sampai hari ini kitab-kitab beliau, fatwa-fatwa dan pendapat beliau menjadi rujukan bagi seluruh ulama yang bermadhab Syafi'i. Kenapa beliau disebut Ibnu Hajar, anaknya batu? Bukan beliau lahir dari sebongkah batu gitu, bukan. Tetapi ketika beliau belajar, tak ada satupun ilmu yang bisa diserap. Bahkan dalam satu riwayat, beliau belajar Al-Fatihah itu 7 tahun. Al-Fatihah 7 tahun. Berarti kalau Al-Fatihah 7 ayat, setidaknya 1 tahun hanya 1 ayat. Sehingga kemudian beliau putus asa, memutuskan kembali ke kampung halaman. Tetapi karena begitu jauh, beliau berteduh di satu tempat karena hujan yang begitu deras. Setelah hujan itu reda, masih terdapat tetesan air dari atap beliau berteduh itu, dan di bawahnya ada batu.
Dan batu itu bolong diakibatkan tetesan air yang terjadi terus-menerus. Dari situ kemudian beliau berpikir bahwa batu yang sedemikian keras saja bisa berlubang karena tetesan air. Masa otak saya yang tidak sekeras batu ini tidak bisa lunak karena belajar terus-menerus? Maka dari situ beliau urungkan niatnya untuk pulang ke kampung halaman dan kembali lagi menimba ilmu agama. Sampai sekarang googling Ibnu Hajar Al-Asqalani, tak terhitung lagi berapa kitab yang beliau tulis dan beliau cetuskan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sekali lagi duduk di majelis ilmu, dapat ilmunya itu satu bonus. Tapi kalaupun tak mengerti sama sekali, itu sudah mendapat kemuliaan dari Allah.